Jadi waktu itu tuh ada tetangga dekat sini, seorang perempuan bakul sayur yang meninggal karena bunuh diri. Lalu beberapa hari setelah itu banyak warga yang melapor bahwa tiap malam pada pukul 2 atau setengah 3 itu jendela rumah ada yang mengetuk, lalu terdengar suara perempuan, sayur ibu, sayur, pada pukul 2 dini hari. Lucu, serem. Teman-teman, selamat datang di Kata Wiwi. Dan saya melihat beberapa waktu terakhir ini platform penulisan online dipenuhi dengan novel-novel yang membahas tentang dunia mafia. Jadi biasanya ada tokoh cowok ganteng, dingin, kaya raya, berkuasa, yang dia itu kejam, hobi membunuh, dan selalu pegang pistol, lalu terlibat cinta dengan seorang tokoh cewek. Dan kemarin saya juga membaca atau meresensi novel Pulang karya Terilie yang juga membahas tentang dunia mafia. Sayangnya pembahasan tema mafia ini di novel-novel itu, termasuk di Pulang yang karya seorang pengarang bestseller nomor 1 di Indonesia, masih kurang kuat dan bahkan bisa dibilang main-main karena risetnya kurang. Untuk itu di acara Kata Wiwi kali ini saya akan mendiskusikan mengenai tema itu, tema mafia. Bagaimana kita mengemas tema mafia ke dalam cerita kita, baik yang berbentuk novel, novelet, novela, atau novel, apalagi kalau di platform kan novelnya besar, di atas 100.000 kata. Tips pertama tentang tema mafia itu adalah bahwa kita harus memusatkan tokohnya, karakter pada diri sang CEO. Tokoh terpenting dalam satu organisasi mafia bukanlah gangster atau pembunuh yang kemana-mana pegang pistol dan bisa bela diri serta canggih menggunakan senjata api, melainkan sang bos, pemimpin tertinggi organisasi mafia tersebut. Pemimpin tertinggi ini istilahnya kan adalah bosnya. Oleh karena itu, maka dalam novel-novel mafia sebenarnya kita sangat bisa menggunakan tokoh Chief Executive Officer atau CEO, yang juga belakangan ini tengah sering digunakan oleh para adik-adik gemes pengarang novel di platform, CEO dingin terutama. CEO dingin, aku dihamili CEO dingin, biasanya judulnya seperti itu. Maka oleh karena itu sangat tepat apabila dalam novel mafia justru yang dioperasikan, yang ditokohkan itu bukan gangsternya, melainkan sang bos. Dan sang bos ini pemimpin tertinggi di satu kelompok mafia, dan dia bisa disebut sebagai sang CEO. Mengapa sang bos mafia ini adalah juga seorang CEO? Kita tiba pada tips kedua, yaitu tentang logika dan detail dalam penggunaan tema, yaitu tema mafia itu tadi. Teman-teman harus tahu bahwa terutama yang jarang nonton film-film mafia atau membaca novel-novel karya Mario Puzo, harus tahu bahwa mafia itu bukan geng, tidak sesederhana sebuah geng. Mafia disebut organized crime karena butuh pengorganisasian yang sangat rumit, detail, dan kompleks mengendalikan satu kelompok itu, karena di situ ada upaya untuk menyembunyikan bisnis ilegal di balik bisnis legal. Jadi satu hal yang sangat khas dalam mafia adalah bahwa ada bisnis biasa, bisnis umum, bisa media massa, perusahaan ekspor impor, perusahaan garmen yang diusahakan oleh seorang tokoh, tapi itu hanya sekedar penyamaran karena dia juga mengusahakan bisnis lain yang ilegal, seperti misalnya illegal logging, trafficking, atau berdagang narkoba. Di depan kayak pebisnis biasa, di belakang dia mengusahakan bisnis ilegal, dan kadang-kadang bisnis ilegal itu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada bisnis legalnya. Oleh karena itu, maka seorang bos mafia
pasti adalah juga seorang pemimpin perusahaan atau pebisnis umum yang kita biasa lihat di media-media massa, tokoh-tokoh pebisnis, pengusaha, pengusaha yang kemudian menjadi politikus. Bos mafia pasti juga seorang pemimpin sebuah perusahaan, dan itu bisa juga disebut dengan istilah CEO, Chief Executive Officer. Oleh karena itu, maka sangat tepat apabila fokus tokoh karakterisasi dalam sebuah cerita yang bertema mafia bukanlah gangster, anak muda ganteng yang kemana-mana bawa pistol, tapi justru sang CEO. Nah, nanti urusan lain kalau sang CEO ini bisa ditokohkan berusia muda di bawah 30 tahun. Asal penjelasannya bagus, hal itu pasti masih bisa diterima logika. Tips ketiga berkaitan dengan kerahasiaan. Mengapa begitu? Karena organisasi mafia itu bergerak mirip sebuah organisasi intelijen, mata-mata, spionase, Badan Intelijen Negara, atau CIA atau MI6 kalau di Inggris. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu bahwa seseorang adalah seorang intel atau mata-mata. Kalau sama intel sampai ketahuan bahwa dia mata-mata, ya berarti nggak ada gunanya dia jadi intel. Demikian pula kelompok-kelompok mafia. Ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita langsung tahu dia anggota mafia, berarti dia bobrok. Sering terjadi bahwa kalau teman-teman sering menonton film-film mafia yang bagus, pasti akan sering bertemu dengan adegan bahwa seorang anggota mafia dibunuh oleh temannya sendiri karena identitasnya ketahuan. Jadi harus dipegang di sini bahwa organisasi mafia mulai dari tingkatan paling bawah, gangster itu tadi, kemudian makin ke atas sampai bosnya, mereka tidak boleh ketahuan bahwa mereka itu adalah mafia. Kalau sampai ketahuan, ya percuma jadi mafia. Oleh karena itu, maka unsur misteri, rahasia, suspense, thriller sangat dominan seharusnya dalam sebuah cerita mafia karena berkaitan dengan identitas rahasia seseorang. Kemudian tips yang keempat adalah bahwa masih terkait karakterisasi. Organisasi mafia itu nggak harus selalu bersih orang yang pegang pistol atau hobi membunuh atau kejam atau ahli bela diri dan ahli menggunakan senjata. Karena organisasi mafia beroperasi mirip sebuah perusahaan, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Tidak semua organisasi mafia adalah preman pembunuh, atau kalau dalam istilah kartel narkoba Amerika Tengah, istilahnya adalah sicario. Ada filmnya soal ini, sicario, pembunuh bayaran dari sebuah organisasi mafia. Sicario atau gangster justru adalah level paling rendah yang mereka itu disuruh-suruh untuk membunuh, menculik, melenyapkan, atau menjadi debt collector. Di atas mereka masih ada pangkat-pangkat lain yang jauh lebih terhormat dalam satu organisasi mafia. Seorang bos mafia yang pasti juga seorang CEO pasti punya bawahan yang mirip kayak di perusahaan legal sungguhan. Misalnya dia punya sekretaris, punya asisten pribadi, punya sopir, punya bodyguard. Dan bodyguard si bos ini belum tentu sama kayak gangster. Bodyguard sang bos jauh lebih keren, lebih terhormat, lebih canggih daripada gangster. Kemudian dia juga pasti punya lawyer kalau misalnya ada tuntutan hukum. Kemudian dia juga punya petugas public relation, punya akuntan, punya konsultan pajak, punya ahli keuangan, punya bankir, dan lain sebagainya. Jadi harus ada kerahasiaan, dan bahwa satu organisasi mafia itu terdiri dari bermacam-macam profesi. Jadi bisa saja kita menokohkan satu orang member mafia yang dia itu ternyata seorang chef atau juru masak atau dokter.